Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini hari pertama kita untuk mata kuliah basis data. Oke, yang tadi saya bilang bahwa yang tidak ingin berbicara, tolong mikrofonnya di mute terlebih dahulu. Untuk yang nanti yang akan berbicara, bisa di unmute. Jadi supaya suaranya tidak saling tumpang tindih dan tidak terlalu berisik di telinganya juga. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin sekarang selama 1 semester kita akan seperti ini terus atau mungkin nanti bisa menggunakan aplikasi lain seperti Google Hangout atau aplikasi lainnya nanti kita akan coba lihat dulu bagaimana efektivitasnya. Lalu untuk mata kuliah ini juga harusnya berbarengan dengan mata kuliah praktek ya. Jadi nanti harusnya kalian ada prakteknya juga. Jadi di sini saya hanya menyampaikan sebatas teoritisnya. Jadi selanjutnya nanti kalian bisa melakukan praktek di rumah atau nanti dari dosen praktikumnya, dosen praktikum basis datanya. Nah, di aturan saya bahwa untuk mata kuliah ini nanti kita akan ada beberapa, setiap kali pertemuan nanti akan ada tugasnya sesuai dengan schedule-nya. Tugasnya itu silakan nanti kalian upload di Google Drive yang sudah saya sediakan. Jadi semuanya, seluruh tugasnya masuk di Google Drive yang sudah dipersiapkan sesuai dengan pertemuannya masing-masing dan baca aturannya di sana. Jadi nama filenya itu adalah NIM kalian di depan, lalu nama kalian. Sesuai dengan folder di masing-masing pertemuan. Jadi tidak boleh tugas pertemuan satu kalian taruh di folder pertemuan kedua. Jadi penilaiannya nanti akan berdasarkan dari seberapa tepat kalian mengirimkan. Lalu untuk linknya, link yang dari Google Drive-nya itu kalian bisa copy paste nanti masukkan ke dalam forum atau ke dalam tugas yang ada di dalam e-learning dari UGSI. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk mengenai masalah tugas? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian unmute mikrofonnya, lalu kalian bertanya. Ya, kalau tidak ada, berarti kita lanjut untuk mata kuliah kita untuk di konsep dasar basis data atau database pada pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem basis data. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data. Semuanya ngelihat slide ya. Di sini ada konsep dasar basis data. Mungkin kalian tidak asing lagi, di semester sebelumnya juga mungkin sudah ada pengenalan atau di tempat-tempat lain kalian bisa mengenal istilah sebuah database. Jadi database itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa data gitu ya, atau kumpulan dari beberapa basis data yang terutama sekarang lebih terkenalnya kalian lebih mengenal dengan istilah MySQL. Itu adalah salah satu aplikasi untuk RDBMS, Relational Database Management System. Nah, dalam RDMS sendiri itu di dalamnya itu ada namanya database. Nah, database ini yang memang dikenal dengan basis data atau kalian lebih kenalnya database gitu ya. Jadi masing-masing data itu membentuk satu kesatuan sehingga membentuk base data. Nah, base data ini yang kita kenal dengan sebutan database. Jadi nanti misalnya ada penggunaan basis data itu dari aplikasi pengelolaan nomor telepon, lalu nanti ada aplikasi pembayaran gaji, atau aplikasi transaksi toko, online shop, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari masing-masing basis data. Nah, untuk contoh penggunaan basis data, di sini kalian bisa lihat dari sisi, oke saya lanjut, dari sisi penggunaan basis data di sini juga banyak penggunaannya seperti tadi saya bilang, salah satunya di sini ada perpustakaan gitu ya.
masing-masing kehidupan kita juga semuanya pasti terhubung dengan basis data. Jadi mulai dari database mahasiswa itu juga termasuk dari sisi basis data. Jadi mulai dari toko online, toko shelf, baik offline ataupun online, itu semuanya juga menggunakan basis data. Dari perkantoran sendiri juga aplikasi penggajian, absensi, semuanya juga masuk ke dalam satu aplikasi basis data. Nah, semuanya ini nanti kita akan melihat dari, ini adalah contoh, di slide itu adalah contoh dari basis data untuk perpustakaan, di mana isinya dari sebuah basis data perpustakaan itu ada yang namanya tabel-tabel. Jadi basis data atau database itu pasti terdiri dari beberapa tabel. Jadi kalau misal satu tabel itu tidak berarti dia menamakan adalah satu basis data, bukan seperti itu. Jadi beberapa tabel atau lebih dari satu tabel itu bisa diartikan masuk ke dalam sebuah database atau basis data. Nah, isi dari basis data perpustakaan ini kalian bisa lihat mulai dari ada tabel buku, ada tabel pengembalian, lalu ada tabel peminjaman, ada tabel anggotanya. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya NIM kalian, database mahasiswa misalnya, basis data kampus misalnya gitu ya, basis data mahasiswa. Nah, pasti nanti akan ada di sana ada tabel mahasiswa, nanti ada tabel dosen, lalu ada tabel kampus, lalu ada tabel mata kuliah, dan seterusnya. Nah, itu banyak nanti kita akan berbicara tentang beberapa data atau beberapa tabel di dalam sebuah basis data. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk permasalahan basis data? Pak, untuk toolnya nanti kita praktek atau dibikin itu Pak? Word. Agak putus-putus ya? Mungkin yang kamu tanyakan untuk praktikumnya ya? Ya. Ya, kalau untuk praktikumnya itu nanti ada prakteknya. Saya nggak tahu di mata kuliah kalian itu sekarang ada praktikum basis data atau enggak. Tapi kalau semester kemarin sih harusnya ada praktikum basis datanya. Jadi terpisah dengan kalau saya berbicara tentang teoritisnya, lalu nanti ada berbicara tentang praktikum basis datanya. Nah, praktikum basis data itu nanti kalian akan bermain langsung di database. Gitu ya. Database-nya itu nanti biasanya menggunakannya MySQL atau kalian bisa menginstal nanti dari SAM. Jadi kalian download SAM-nya, lalu nanti kalian install MySQL-nya. Jadi secara otomatis SAM itu pasti akan ada MySQL-nya. Nah, atau kalau misalnya kalian tidak mau install SAM, itu kalian juga bisa download di MySQL-nya. Kalian cari MySQL. Jadi nanti kalian bisa download, lalu kalian bisa install MySQL. Jadi ada MySQL. Di layarnya kelihatan ya, untuk yang saya tulis ya. Kelihatan nggak untuk yang saya tulis? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi ini kalian bisa download MySQL, jadi kalian bisa cari, atau dia bisa combine dengan yang namanya SAM. Jadi SAM ini adalah isinya itu tentang ada PHP, lalu ada database-nya. Database-nya ini ada MySQL. Jadi nanti ada MySQL, lalu nanti ada di sini Apache-nya. Apache ini dia untuk menjalankan sebuah web service-nya di sana. Jadi SAM ini terbilang cukup komplit, tapi kalau misalnya kalian untuk praktikum basis data, itu kalian tidak perlu PHP atau Apache, tapi kalian hanya perlu untuk menginstal MySQL. Ini kalian bisa download saja, searching di internet untuk MySQL. Untuk versinya itu bisa kalian sesuaikan dengan versi yang terbarunya. Jadi nanti akan ada banyak beberapa versi gitu ya. Kalian bisa ambil versi minimal 5 lah.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke konsep basis data. Jadi konsep basis data ini kalian bisa baca-baca dari modulnya. Jadi nanti saya tidak akan menjelaskan secara teoritis. Teoritis itu bisa kalian ambil atau kalian bisa baca-baca dari slide-nya. Jadi di sini saya istilahkan kalau misalnya dari slide itu basis itu artinya adalah markas atau gudang gitu atau tempat berkumpulnya. Sedangkan data ini ada representasi fakta yang dunia nyata gitu ya atau data-data record gitu ya. Ada misalnya simbol, ada bunyi, ada gambar. Nah, semuanya itu basis disebut sebagai datanya. Sedangkan basis data atau database ini artinya adalah kumpulan atau himpunan dari beberapa kelompok yang secara logisnya. Nah, ini prinsip utamanya, bisa kalian baca-baca sendiri bagaimana nanti pengaturan dari prinsipnya, tujuannya. Tapi yang paling penting adalah tujuan dari adanya basis data ini adalah untuk pengorganisasian. Jadi, kalau misalnya kalian melihat transaksi di online shop, atau kalian melihat transaksi di Indomaret atau Alfamart, ternyata kalau misalnya kalian bandingkan dengan tradisional, itu agak sulit gitu ya. Kalau misalnya barangnya hanya di bawah 10, mungkin lebih gampang menggunakan manual gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang tuh lebih senangnya dengan istilah kata-kata manual. Tapi sebenarnya kita bisa disebutnya adalah terkomputerisasi atau tidak terkomputerisasi. Jadi yang toko-toko tradisional itu biasanya kita sebut sebagai yang tidak terkomputerisasi. Sedangkan yang terkomputerisasi biasanya itu ada aplikasinya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut nanti ada tabel-tabelnya, ada satu database. Jadi misalnya satu sistem informasi toko gitu ya, sistem informasi toko. Nah, itu hanya satu database, tapi terdiri dari beberapa tabel. Jadi kalau misalnya kalian nanti skripsi atau kalian nanti tugas akhir, ketika ditanyakan ada berapa database yang kalian buat untuk tugas akhir atau skripsi, maka jawabannya adalah satu database, bukan 10 tabel misalnya. Atau 10 tabel dibilangnya adalah 10 database. Nah, itu tidak boleh dibilang seperti itu. Nah, ini ada operasi dasar dari sebuah basis data. Ini yang paling umum dan yang paling dikenal dengan istilahnya adalah query. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang database, itu kita akan berbicara tentang yang namanya query. Query ini adalah suatu perintah di mana perintah-perintah dasar atau perintah-perintah yang digunakan dalam membuat sebuah perintah dari basis data atau database-nya. Jadi mulai dari create, drop, create table, drop table, insert, query, update, delete, dan sebagainya. Atau biasanya kita sebut ini sebagai istilahnya adalah CRUD. Jadi CRUD ini istilahnya ada itu adalah C ini adalah create, CR-nya itu adalah create, U ini adalah update, I-nya ini adalah insert, sedangkan D-nya ini adalah delete. Jadi istilah dalam sebuah database atau dasarnya dari sebuah pemrograman, sintak query-nya itu pasti adalah CRUD. Yang terdiri dari create, update, insert, dan delete. Jadi aplikasi yang kalian buat itu tentunya pasti akan ada perintah-perintah ini di dalamnya. Ada perintah create itu bisa create database atau create table gitu ya. Atau misalnya update ini adalah untuk perubahan. Jadi create itu untuk membuat penambahan baru atau menambahkan sesuatu yang baru. Lalu untuk update sendiri ini adalah untuk merubah. Sedangkan insert ini adalah untuk menyisipkan. Lalu sedangkan delete ini untuk menghapus. Nah, jadinya silakan kalian nanti pelajari bagaimana sih dasar-dasar create, update, delete.
Misalnya ketika misalnya kalian ada perintahnya insert into bla 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 gitu ya. Nah, ini adalah salah satu perintah dari sebuah penambahan di dalam sebuah tabel. Atau misalnya ada perintah lagi select. Select bintang from, ini adalah salah satu contoh dari untuk pemilihan gitu ya. Jadi untuk menampilkan. Jadi nanti kalau misalnya select dan sebagainya itu adalah untuk menampilkan. Sedangkan dasarnya itu adalah CRUD. Create, update, insert, dan delete. Nah ini sistem, pengertian dari sistem kalian bisa baca-baca sendiri dan seterusnya bisa kalian lihat gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang seperti tadi saya bilang ada DBMS gitu ya. DBMS ini adalah Database Management System. Jadi DBMS ini yang memungkinkan orang itu untuk memiliki lebih dari satu database. Jadi misalnya dalam SAM itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana SAM itu bisa bekerja gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih caranya penggunaan SAM-nya, lalu bagaimana caranya sih kita bisa melihat dari basis datanya dan seterusnya. Nah, secara keseluruhan DBMS ini adalah untuk mengumpulkan dari seluruh beberapa database yang dapat diakses secara bersama-sama. Jadi misalnya kalau misalnya kalian lihat sistem website gitu ya, perusahaan misalnya punya beberapa aplikasi, tentunya kalau dia memisahkan aplikasinya atau memisahkan servernya, misalnya ada program A, program B, program C, atau kita bilang dengan program keuangan, ada program absensi, lalu ada program penggajian, lalu ada program transaksi, dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya 5 program, berarti kita harus punya 5 server. Oh, ternyata tidak. Jadi, kalau perlu 5 program, kita hanya bisa atau hanya perlu untuk satu server. Tetapi kita bisa create di dalam satu server tersebut untuk 5 database atau 5 aplikasi yang dibutuhkan. Nah, masing-masing aplikasi ini tentunya bisa saling berhubungan. Nanti ada istilahnya relational database atau ada irrational database. Jadi kita akan berbicara tentang relational database apa sih, irrational database apa sih, nanti kita akan sambil belajar ke arah sananya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya untuk mengenai DBMS atau basis data atau CRUD-nya sendiri? Tidak ada? Tidak ada yang ingin menanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke DBMS-nya. Nah, tadi saya bilang di sini ada untuk pengelolaan basis data relasional itu kita sebut sebagai RDBMS. Nah, nanti akan banyak macam-macam aplikasinya atau masing-masing softwarenya untuk relational database. Nah, mulai dari yang kita sebut nanti ada MySQL. MySQL itu adalah salah satu contoh dari relational database. Jadinya kita akan lihat di sini mulai dari SQL Server yang sering menggunakan SQL Server, nah itu juga namanya RDBMS. Atau nanti ada Postbase, ada misalnya Postgre, itu juga termasuk ke dalam istilahnya adalah RDBMS. Jadi di Linux itu banyak aplikasi-aplikasinya yang gratis-gratis biasanya. Selain MySQL juga tentu ada Postgre, lalu ada SQLite dan sebagainya itu yang kecil-kecil gitu ya. Atau misalnya yang berbayar ada SQL Server, ada Oracle, nah itu masing-masing database yang berbayar. Nah di sini contoh dari sebuah pengelolaan DBMS, di sini ada beberapa komputer, ada beberapa PC di sini, ada beberapa pengaksesan di mana masing-masing ini bisa diakses oleh seluruh komputer. Jadi website yang kalian buat nantinya ke depannya atau nanti tugas akhir yang akan kalian kerjakan atau aplikasi yang bisa kalian buat
terutama basically-nya adalah pemrograman web based. Nah, tentunya ini akan bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi kalian bisa mengaksesnya dimanapun, dari tempat manapun, seperti sekarang saat ini kita lakukan. Jadi mulai dari e-learning ini kita bisa akses di mana saja dan kapan saja. Nah, tentunya di dalamnya atau di dalam backbone-nya dari sebuah e-learning itu tentu ada sebuah database. Nah, database itu macam-macam. Nanti alatnya atau tools-nya masuk ke dalam relational database management system. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjut. Naiknya ada komponen dari sistem basis data. Jadi komponen basis data itu ada hardware tentunya, lalu ada software, lalu ada datanya sebagai jembatan, nanti ada prosedurnya, nanti ada people-nya atau orangnya yang menjalankannya. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Jadi mesin ini nanti terdirinya atau adanya itu lingkupnya ada di servernya gitu ya. Jadi hardware-nya itu ada di PC-nya, lalu software-nya itu berupa RDBMS-nya, MySQL misalnya. Lalu data ini nanti adalah data yang kita akan masukkan atau kita akan ubah atau kita akan masukkan ke dalam CRUD-nya gitu ya. Lalu nanti prosedurnya, bagaimana cara prosedur input datanya, bagaimana cara aturannya atau SOP-nya, lalu bagaimana nanti orang tersebut bisa bekerja. Oke, sampai sini ada yang mau berbicara atau ada yang ingin ditanyakan mengenai hardware, mengenai software, atau mengenai DBMS-nya, RDBMS-nya? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri untuk pengertian-pengertian dari ke-6 tadi. Nah, untuk peran dalam database, ternyata database itu banyak digunakan dalam lingkungan kita sehari-hari, gitu ya. Misalnya, kalian punya KTP, KTP itu ternyata ada database-nya, yaitu nama database kependudukan. Atau mungkin nanti database mahasiswa, di kampus juga ada database mahasiswa, ada database dosennya, ada database mata kuliahnya, database kampusnya. Nah, siapa sih yang menggunakan database atau siapa sih yang mengelola dari database atau yang digunakan database? Nah, ternyata di sini kita bisa bagi menjadi 4 peran dalam lingkungan sebuah database. Yang pertama adalah database administrator. Jadi database administrator ini adalah orang yang mengelola, gitu ya. Jadi database administrator ini adalah orang yang mengelola sebuah database. Namanya admin, berarti dia akan mengelola bagaimana database itu sesuai dengan integritinya. Jadi nanti kita akan berbicara data itu bagaimana sih, valid atau tidak sih. Nah, kita akan berbicara integrity data. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah database designer. Nah, ini siapa sih database designer? Nah, database designer ini biasanya masuk ke dalam seorang atau profesi bisnis analis biasanya. Jadi bisnis analis ini dia orang yang merancang sebuah database. Bagaimana database ini mulai dari database yang tidak berurutan menjadi database yang berurutan, gitu ya. Atau misalnya database yang tidak relasional menjadi database yang menjadi rasional. Nah, contohnya nanti kita ke depannya bisa akan melihat bagaimana cara kita mengelola sebuah database. Mulai dari form gitu ya, kalau misalnya kalian mengisi form kuliah itu adalah sebuah database. Tapi dari sebuah form kuliah, tentunya itu bisa masuk ke dalam beberapa tabel gitu ya. Jadi namanya relasi tabel, relasi data nanti. Nah, dari relasi data ini tentunya akan dibuat desainnya. Apa sih masuknya? Nanti ada entity relationship diagram. Nanti kita akan berbicara ERD. Nanti kita akan berbicara tentang aplikasi. Bagaimana kita berbicara aplikasi, kita akan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Atau nanti kita akan berbicara tentang aplikasi-aplikasi lain
mulai dari first NF, second NF, third NF, dan sebagainya untuk merelasikan atau mengatur datanya supaya menjadi relasional. Lalu yang ketiga di sini ada application developer. Nah, di sini biasanya yang digunakan oleh programmer atau yang membuat sebuah aplikasi atau program. Dan yang terakhir digunakan oleh end user. Misalnya dari sebuah manajemen ingin mendapatkan sebuah data atau kalian ingin mendapatkan sebuah data, nah itu tinggal di-query oleh database, maka data tersebut bisa kalian pakai atau bisa kalian gunakan. Nah, ini bisa kalian lihat pengertian-pengertiannya. Nah, bahasa basis data di sini. Kita akan berbicara tentang bahasa basis data. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai peran-peran dari sebuah DBMS? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk bahasa basis data. Jadi RDBMS ini semuanya nanti diterapkan untuk menjadi satu kesatuan. Jadi query itu pasti akan mirip-mirip. Jadi query dari SQL Server, query dari SQLite, query dari MySQL, itu pasti akan sama. Akan mirip-mirip. Tentunya ada beberapa sedikit perbedaan. Tapi untuk basicnya itu query-nya itu pasti akan sama. Oracle pun akan sama untuk query-nya. Nah, jadi kita akan melihat di sini ada dua bentuk bahasa, yaitu ada DDL, ada DML. DDL itu apa sih? DDL itu ternyata Data Definition Language. Lalu yang DML apa sih? Data Manipulation Language. Nah, untuk detailnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan ke-10 setelah UTS. Tapi pada intinya adalah Data Definition Language ini nanti bentuknya kita akan berbicara tentang bagaimana kita akan melihat dari CRUD tadi. Gitu ya, create, update, insert, dan delete. Lalu select-nya tadi, itu masuk ke dalam Data Definition Language-nya. Lalu bagaimana data manipulation language? Oh, itu adalah data yang kita bisa manipulasi. Misalnya, kita akan melihat, oh ternyata ada dua tabel. Misalnya tabel itu adalah penambahan. Nah, penambahan itu kita bisa jumlahkan. Misalnya select, nama tabelnya misalnya gaji pokok ditambah tunjangan. From, misalnya from tabelnya adalah gaji. Nah, ini adalah sebuah perintah di mana kita akan mensortir atau melihat select gaji pokok itu ditambah tunjangan, berarti artinya kita akan menambah tunjangan dan gaji pokok itu ditambahkan, sehingga hasilnya adalah bukan hasil gaji pokok atau hasil dari tunjangan, tetapi gaji pokok ditambah tunjangan. Misalnya, kalau misalnya gaji pokoknya itu adalah 100.000, ditambah dengan tunjangannya 20.000, maka hasil dari select-nya ini akan menjumlahkan sebanyak 120.000. Sehingga nanti akan muncul database-nya itu adalah data yang kalian select ini adalah 120.000. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih di pertemuan yang akan datang. Nah, ini ada data manipulation language di mana semua data itu kita bisa manipulasi, gitu ya. Data itu semuanya kita bisa manipulasi, kita bisa hitung dan sebagainya. Atau misalnya ada perhitungan gaji pokok, tunjangan sama dengan gaji pokok dikali 2/3 dari gaji pokok, gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung. Nah, itu disebut sebagai data manipulation language-nya. Nah, ini ada keuntungan DBMS. Kalian bisa baca-baca sendiri. Yang paling penting di sini adalah integrasi data dan sharing datanya. Jadi data itu bisa kita sharing, kita bisa gunakan secara bersama-sama. Lalu datanya itu nanti kita akan bisa dilihat dari integrasinya atau integritinya, atau bagaimana data itu bisa integritas atau validitasnya. Contoh lainnya adalah misalnya kenapa sih di perbankan atau di bank itu tidak bisa melakukan transaksi, atau kalian bisa melakukan transaksi
di atas jam 23.00 atau di jam 11 malam, padahal kalian bisa melakukan transaksi tapi tidak terdata di sana. Nah, itu adalah untuk memastikan bahwa integriti data di bank kalian itu valid. Makanya transaksi di jam-jam tersebut maka akan dilakukan setelah di atas tanggal yang baru. Atau misalnya di atas jam 1 atau di atas jam 12.00. Nah, itu fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk melakukan integriti atau kevalidan dari datanya untuk perhitungan atau closing dari sebuah perbankan. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Ada yang mau bertanya? Pak, itu mengenai database management system. Ya. Kan di situ ada contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS ya. Kan kata Bapak tadi di situ ada yang offline sama online. Ya. Nah, apa sih Pak perbedaan? Maksudnya plus minusnya antara yang database dari online sama offline, Pak. Terima kasih. Oke. Perbedaan apa sih? Sekarang kita tuh mengenal ada istilahnya online, ada yang mengenal istilahnya offline gitu ya. Itu tergantung dari infrastrukturnya. Ternyata pemrograman desktop sendiri itu juga bisa kita jadikan online gitu ya. Terutama saat-saat sekarang nih, misalnya saat-saat kita ada kondisi virus COVID seperti ini, ternyata itu bisa kita jadikan yang tadinya offline, kita bisa jadikan menjadi online. Caranya bagaimana? Nah, perbedaannya apa? Kalau sebelum kita masuk ke caranya, kita akan lihat dulu bagaimana sih caranya. Untuk yang offline itu apa sih pengertiannya? Offline itu berarti bisa diakses di lokalnya saja. Jadi perbedaannya kalau offline itu bisa diakses di lokalnya saja, atau biasanya disebut dengan, kalau misalnya dia jaringan, itu disebut sebagai masuk ke dalam PAN-nya sendiri. PAN itu adalah Personal Area Network, atau dia masuk ke dalam LAN, Local Area Network-nya. Misalnya aplikasinya hanya di lingkupnya kantor saja, berarti dia bisa diakses di wilayah kantornya saja. Nah, itu bisa disebut sebagai offline. Lalu bagaimana sebutan dengan online? Nah, sebutan online ini biasanya bisa diakses dari internet. Artinya apa? Nah, kalau kita sudah berbicara bisa diakses dari internet, berarti bisa diakses dari manapun, kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun, itu bisa diakses. Contohnya seperti e-learning gitu ya. E-learning bisa diakses secara online. Atau misalnya form mahasiswa, student ruang mahasiswa, itu bisa diakses secara online. Atau misalnya aplikasi Tokopedia, Bukalapak, itu bisa diakses secara online. Lalu, apa sih bedanya dengan offline dengan online? Nah, ini tadi sudah saya bilang bahwa kalau online bisa diakses dari manapun dan kapanpun melalui internet. Sedangkan offline itu hanya melalui local area network atau personal area network-nya. Nah, untuk masalah LAN atau PAN-nya nanti kalian bisa belajar di jaringan komputer. Tentunya kita tidak akan bahas lebih di sini. Tapi kalian harus tahu bahwa seluruh aplikasi yang ada saat ini pasti terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer. Nah, plus minusnya bagaimana untuk yang offline atau online? Tentunya kita akan melihat dari sisi biayanya. Kalau offline, kalau kita lihat dari sisi biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan online. Tapi lebih secure mana antara online dengan offline? Tentunya kalau kita lihat dari sisi keamanan, pasti tentunya yang offline itu pasti akan jauh lebih secure. Karena kenapa? Karena diaksesnya hanya orang tertentu. Sedangkan online itu security-nya akan jauh lebih sulit. Karena dia bisa diakses oleh siapapun. Dan banyak hacking atau banyak hacker yang bisa memanfaatkan online tersebut. Nah, contohnya, kenapa sih penggajian atau aplikasi payroll itu tidak online? Kenapa? Karena
Kalau misalnya payroll itu dilakukan secara online, tentunya untuk menjaga ini sangat sulit. Biayanya pun untuk biaya security-nya itu sangat mahal. Makanya biasanya untuk penggajian atau payroll ini pasti akan dilakukan secara offline. Nah, ini contoh yang signifikan. Lalu bagaimana yang pembelanjaan, misalnya online shopping? Shopping dilakukan dengan online. Kenapa? Karena kalau misalnya dilakukan secara offline, maka tidak ada yang bisa mengaksesnya gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Karena tadi kita lihat bahwa offline itu bisa diakses di lokal, baik di PAN atau personal area network ataupun di lokal area network-nya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk masalah online dan offline? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tadi apa sih bedanya? Kenapa sih saya bilang tadi semua yang program desktop yang kalau kalian berantem gitu ya, berantem, oh saya lebih bagusan web-based dong, web-based bisa online. Oh saya lebih enakan desktop dong, desktop tuh lebih private. Tapi bisa nggak sih sebenarnya desktop itu bisa dijadikan sebagai aplikasi yang memang basically-nya adalah online atau bisa diakses dari internet? Oh, ternyata bisa. Syarat untuk menjadi online itu pasti nanti kita akan berbicara tentang yang namanya IP public. Jadi IP public ini yang akan diakses oleh aplikasi. Baik aplikasi desktop ataupun aplikasi web-based. Jadinya kalau kalian pakai pemrogram desktop dengan database-nya SQL Server, misalnya SQL Server-nya kalian bisa menggunakan, servernya bisa menggunakan IP public sehingga bisa diakses secara publish. Atau bisa diakses oleh aplikasi secara internet. Nah, untuk IP public ini tentunya ada orang khusus atau biasanya orang networking yang dia lebih mengetahui lebih jelasnya. Untuk kalian mungkin hanya sebatas pengetahuannya saja. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian akan belajar sebenarnya adalah seri LAN-nya sendiri. Atau bisa dibilang dengan secara intranet. Intranet ini juga adalah dari dalam sendiri gitu ya. Bukan dari internet sebenarnya. Tapi intranet ini hanya diakses oleh orang-orang tertentu saja di area tertentu saja sesuai dengan IP address yang diberikan atau IP address yang bisa diakses. Nah, itu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut di sini. Ada kekurangan DBMS. Nah, ini untuk tugasnya. Nah, untuk tugas, ini yang tadi di grup kalian sudah bicarakan, tugasnya apa sih Pak di pertemuan keberapa sih? Nah, ini tugasnya itu adalah di pertemuan pertama, karena kita masuk ke pertemuan pertama. Jadi, setiap pertemuan, kalau saya lihat itu akan ada tugasnya. Nah, di sini dikerjakan secara berkelompok, gitu ya. Jadi, berkelompok ini berarti otomatis, ya kalian bukan kerja sendiri-sendiri, gitu ya. Kalian kerja beberapa orang. Untuk kelompoknya sendiri, kalian bisa atur masing-masing. Kalau bisa disesuaikan dengan mata kuliah aplikasi basis data gitu ya. Jadi aplikasi basis data ini kita gabung kelompoknya. Jadi tidak perlu kalian membuat kelompok yang baru. Nah, tugasnya adalah kalian membuat analisis basis data sesuai dengan tema project yang didapatkan di mata kuliah aplikasi basis data. Jadi tentunya kalian sudah membuat sebuah project di aplikasi basis data, itu yang kalian buat atau kalian analisis basis datanya apa sih gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya untuk tugasnya? Pak. Ya. Pak, itu buat kelompoknya sesuai kelompok udah tertera apa bikin lagi Pak?
Untuk kelompoknya tadi saya bilang, untuk kelompoknya itu disesuaikan dengan kelompok aplikasi basis data. Aplikasi ya. Jadi prakteknya praktek basis data gitu ya. Jadi mata kuliah ada mata kuliah aplikasi basis data, nah itu yang kalian gabungkan kelompoknya. Jadi disamakan. Pak, untuk tugasnya kan di aplikasi basis data kan kita udah latihan tuh dari slide, Pak. Cuma itu kayak cuma bikin basis data dengan NIM terus coba lagi gitu, Pak. Nah, berarti yang dianalisis dari tugas yang di aplikasi basis data atau bikin baru lagi, Pak? Nah, soalnya cuman kayak untuk proyeknya kamu mau buat proyek apa nih? Kita bebas dulu gitu tentuin tema. Betul, kamu tentukan dulu temanya. Kamu ingin membuat proyek apa sih? Gitu. Misalnya proyek aplikasi absensi misalnya. Nah, tentunya itu nanti akan ada beberapa database. Lalu kamu analisa nanti datanya apa yang untuk nanti pas udah kita analisa, itu analisanya kita dicantumin di Word atau gimana, Pak? Ya. Penjelasannya itu. Jadi penjelasannya nanti analisanya kamu bentuknya bisa ke Word atau PPT atau PDF gitu ya. Atau DOC gitu kan, DOCX itu boleh. Nah, jadi analisanya apa sih yang ada di analisa tersebut? Nah, isinya itu nanti kalian pasti akan ada nama proyeknya apa sih? Tentunya kalian harus lihat nama proyeknya apa. Misalnya proyeknya tadi seperti saya bilang adalah absensi. Nah, database-nya apa aja sih yang ada di sini? Database-nya? Nah, database-nya berarti database absensi, gitu kan? Absensi. Lalu tabelnya apa saja sih? Nama, NIM, nomor absen ya? Nah, bukan. Tabel itu misalnya ada tabel, misalnya tabel, kalau kamu absensi ada tabel apa? Tabel absensinya. Lalu ada tabel apa lagi? Mahasiswa. Nah, misalnya kalau absensi, misalnya mahasiswa nih, kita lingkupnya apa dulu? Kalau lingkup kantor berarti adalah data tabel dari pegawainya, gitu kan? Kalau misalnya mahasiswa berarti adalah tabel mahasiswanya, gitu kan? Lalu di absensi ada apa saja sih? Oh, ternyata di absensi itu ada harinya, benar kan? Ada hari. Harinya apa aja? Berarti ada hari libur. Di sini ada database hari libur. Benar ya? Kalau nggak ada hari liburnya, masa kamu mau kerja 24 jam gitu kan? Nggak ada kan? Nah, lalu ada tabel apa lagi? Ada tabel jadwalnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini, ternyata data absensi itu ada transaksi itu, ada satu transaksi namanya ada transaksi absensi. Biasanya disebut tabel transaksi absensi misalnya, atau kalau orang biasanya disingkat dengan TR absen, misalnya kayak gitu. TR ini biasanya orang menyingkat TR ini adalah untuk tabel-tabel yang bersifatnya adalah transaksi. Lalu untuk yang ini apa? Oh, ini pegawai ini termasuk dalam apa? Nanti adalah master gitu ya. Master biasanya masuk ke dalam, kita singkat biasanya MS atau master. Master pegawai. Biasanya di sini kita singkat MS pegawai. Dan seterusnya, master hal libur, master jadwal, dan seterusnya. Lalu dari tabel ini, itu tentu ada yang namanya datanya. Ingat, di atas tabel itu ada data. Data ini ada, misalnya pegawai. Pegawai itu ada NIM atau NIP-nya, nomor induk pegawai. Dari nomor induk pegawai, di sini nanti akan ada apa lagi? Ada namanya. Lalu ada tanggal lahirnya. Atau tempat lahir. Lalu ada misalnya data keluarga dan sebagainya. Dan seterusnya. Ini adalah data-data yang ada di tabel master pegawai. Berarti nanti untuk tugasnya kita ngumpulin ke Bapak itu analisanya doang kan ya Pak?
Nggak codingannya. Maksudnya nggak ada codingannya. Betul, nggak ada prakteknya. Nggak ada. Mata kuliah Bapak. Nggak ada. Prakteknya itu di aplikasi basis data. Jadi tugas yang ada di sini, oke, saya lanjut. Tugas yang dari saya itu adalah untuk desain dari sebuah database-nya. Sedangkan prakteknya itu ada di aplikasi basis data. Jadi dari yang kita buat, misalnya project yang kita buat, ini nanti diimplementasikan ke dalam aplikasi basis datanya. Nah, tentunya dari sebuah analisis, tadi saya bilang di sini misalnya nama project, lalu ada database absensi, lalu misalnya tabelnya itu terdiri dari 5 tabel gitu kan. Ini misalnya di sini ada 5 tabel gitu, 5 tabel, lalu isi tabelnya ini ada beberapa data misalnya. Nah, dari data ini nanti pasti akan ada yang namanya tipe data. Misalnya NIP ini apa sih tipe datanya? Nanti ada varchar gitu ya. Ada varchar, lalu ada integer, lalu ada char gitu kan. Nah, ini nanti kalian lihat apa sih NIP itu berapa sih? Apa sih tipe datanya? Tipe datanya apa sih yang ada? Misalnya char, ada string gini kan. Nah, ini kalian juga harus hafal. Apa sih yang bisa kita gunakan untuk data uang? Oh, ternyata di uang itu ada istilahnya money gitu kan. Nah, atau sesuai dengan database yang adanya di sana. Nanti kita akan buat sebuah desain dari sebuah database itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah kita harus lihat dari sebuah analisis itu apa sih yang kita masukkan termasuk dalam datanya. Lalu dari tipe data nanti akan ada istilahnya adalah panjang data. Misalnya NIP itu tipe datanya itu adalah char, lalu panjang datanya itu adalah 6. Oke, saya lanjut. Berarti ketika kita lihat, oh ternyata ada NIP itu panjang tipe datanya adalah char, lalu untuk panjang datanya adalah sebanyak 6 karakter. Jadi misalnya 6 karakter itu terdiri dari apa saja sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 karakter. Boleh nggak 7 karakter? Boleh. Tapi tergantung dari sininya, panjang datanya kalian batasi atau tidak. Kalau misal 7 karakter, berarti di sini kalian batasi sebanyak 7 karakter. Artinya, maksimum panjang datanya itu adalah sebanyak 7 karakter. Tidak boleh lebih dari 7 karakter. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan di unmute dulu ya yang ingin berbicara. Berarti untuk tugas Bapak kita udah analisis nih, sampai detail gitu. Tapi untuk pengumpulannya sampai kapan, Pak? Untuk pengumpulan tugas itu sampai dengan minggu depan. Minggu depan. Ya. Pengumpulan tugasnya sampai dengan minggu depan, ditaruh di Google Drive yang tadi saya sudah share. Lalu linknya itu nanti kalian taruh di e-learningnya, itu ada di bawah upload tugas. Kalian hanya cantumkan linknya saja, gitu ya. Kalian hanya cantumkan linknya yang dari Google Drive. Dalam bentuk file Word kan ya, Pak ya? Ya, boleh. Word, PDF, PowerPoint, itu boleh bebas. PDF itu boleh. Berarti misalkan kita udah jadi codingannya, Pak. Buat pendetailan analisisnya kita screenshot, kita taruh di Word atau nggak usah, Pak? Atau coba penjabarannya aja gitu, Pak? Untuk di saya itu hanya penjabaran ini saja. Jadi untuk desain saja. Tapi kalau untuk aplikasi database-nya, berarti harus kalian jadi sebuah database. Gitu ya. Jadi project yang kita lakukan itu harus continue, gitu. Harus berkesinambungan antara project basis data praktek dengan basis data teori yang saya ajarkan, gitu ya. Jadi saya mengajarkan nanti desainnya bagaimana sih, desain database-nya itu seperti apa sih. Lalu nanti dari aplikasi database-nya itu kalian implementasikan dari desain yang kita sudah bahas atau desain yang kita sudah terapkan. Itu seperti itu.
Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi mengenai database-nya? Untuk pengumpulan tugasnya, Pak, yang ngumpulin hanya perwakilan apa semua anggotanya? Yang mengumpulkan itu di-upload hanya satu saja, gitu ya. Yang di-upload hanya perwakilan saja, tetapi untuk yang di e-learning-nya itu masing-masing wajib menguploadnya. Jadi wajib nulis gitu ya, wajib mencantumkan link-nya, walaupun link-nya sama gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, sebelumnya untuk aplikasi basis data kalian menggunakan MySQL murni atau kalian menggunakan SAM untuk database-nya? Pakai SAM, Pak. Pakai SAM ya? Ya. Oke, berarti sudah praktek, berarti saya nggak perlu lebih lagi ya untuk penjabaran tentang SAM-nya ya? Iya, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya untuk mengenai yang lainnya? Kalau tidak ada, berarti ya kita cukupkan saja untuk hari ini. Nanti selebihnya kita bisa berdiskusi baik melalui WhatsApp group atau di forum e-learning-nya tadi. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa sukses untuk mata kuliah ini. Saya tutup untuk pertemuan ke-1 ini, lalu kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi di tempat yang lain. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Makasih ya, Pak.